Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, selamat sore Indonesia, apa kabar? Senangnya hari ini saya, Sasa Harun, bisa hadir lagi di talkshow spesial bersama Ziman selama 1 jam ke depan. Dan kali ini seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya selalu ditemani sama pakarnya kesehatan. Siapa lagi kalau bukan Pak Nyoto. Selamat sore Pak. Selamat sore Sasa. Gimana kabarnya? Sampai ketemu lagi nih. Iya. Kita bahas ya masih seputar pencernaan aja deh ya. Soalnya banyak banget request dari pendengar yang pengen banget dibahas soal pencernaan. Karena dari pencernaan itu pun juga luas pembahasannya ya Pak ya. Nggak cuman hanya lambung aja. Kemarin kita juga sudah bahas mengenai GERD, terus kemudian juga GERD syndrome. Nah itu dia. Dan kali ini pembahasan kita juga masih seputar usus. Pembahasannya adalah apa saya lupa tadi. Oke. Kita bahas irritable bowel syndrome. Nah itu dia, sindrom iritasi usus besar. Ya, betul. Nah, seperti apa sih sindrom iritasi usus besar? Boleh kali Pak dijelasin sama pendengar? Ya boleh ya. Jadi sebenarnya yang namanya irritable bowel syndrome yaitu sindroma usus besarnya yang iritasi. Nah iritasi penyebabnya ya beragam lah ya. Akibat kita punya usus besar iritasi, akibatnya kita punya rasa yang tidak nyaman dalam tubuh kita dalam hal pencernaan ya. Seperti mudah diare atau konstipasi. Kan repot ya, kadang-kadang diare, kadang-kadang sembelit. Iya. Bergantian lagi. Nggak asik banget ya. Iya, perutnya kembung-kembung gitu ya. Sering kram, sakit ya. Kalau udah buang air besar baru lega. Tapi kadang-kadang fesesnya itu berlendir. Oh gitu. Nah, ini uniknya ya, sindroma usus besar ini, sindroma iritasi usus besar ini juga menyebabkan sakit kepala. Oh. Jadi orang sakit kepala itu bisa karena MAH, bisa karena GERD, bisa karena sindroma usus besar yang iritasi. Oke, jadi bukan karena mikirin utang aja ya, sakit kepala ya. Termasuk mual, sering bersendawa gitu ya. Buang gas terus ya. Terus gampang capek gitu. Oke. Punggungnya nyeri-nyeri. Nah, nyeri punggung itu bisa karena usus besarnya iritasi. Cepat kenyang. Nafsu makan nggak ada. Terus dada rasa panas. Orang bilang jantung. Padahal usus besarnya iritasi. Makanya nggak nyaman sekali deh kena iritasi usus besar ini. Ini disebut sindroma irritable bowel syndrome ini ya terkenal lah di dunia penyakit pencernaan ya. Sangat mengganggu sekali ya. Nah, jadi penyebabnya macam-macam sih. Seperti infeksi di saluran pencernaan jadi menjadi iritasi. Bakteri kan di dalam usus besar kita ada bakteri. Betul. Nah, bakteri ini ada yang bakteri baik, ada bakteri yang jahat, ada yang bakteri netral. Kalau bakteri jahatnya lebih banyak, bakteri netral jadi jahat juga. Akibatnya bikin iritasi. Oh, seperti yang minggu lalu Pak Nyoto bilang bakterinya plin-plan. Tergantung paling banyak tuh yang mana gitu. Kemudian memang kita punya segala sesuatu kan diatur di otak ya. Segala sistem. Ternyata sinyal yang ke usus untuk kontraksinya nggak normal. Bisa ususnya itu kontraksinya terlampau lambat atau terlampau cepat. Mengakibatkan ya bisa dia diare, bisa dia konstipasi dan sebagainya ya. Dan makanan juga lambat dicerna kalau dia punya sinyal dari otak itu tidak baik ya. Sehingga pencernaannya tidak bagus ya. Kemudian ini perubahan hormon, zat kimia dan sebagainya, tapi ternyata yang mempengaruhi utama itu diantaranya adalah faktor psikis. Oke, jadi bukan dari faktor makanan yang lebih besar, tapi dari psikis. Orang yang stres, depresi, cemas, panik, waduh, itu risiko kena irritable bowel syndrome besar. Segitu pengaruhnya kah psikis dalam penyakit usus besar ini, Pak? Iya. Jadi kalau ada orang suka kram perutnya gitu ya, wah ini jangan-jangan nih psikis juga bisa. Ya. Sering sembelit, sering diare, tapi kan udah kronik ya kalau seperti itu irritable bowel syndrome-nya. Jangan-jangan bukan sekedar pola makan, tapi faktor psikis. Gitu. Jadi kalaupun kita mau mengobati, mau mencegah, berarti psikisnya pun juga sebenarnya harus normal dulu nih ya. Harus tetap happy dong ya Pak. Iya, harus tetap bahagia gitu ya. Tapi gimana caranya biar kita tetap bahagia? Dengerin talkshow kita, pasti selain bahagia tetap sehat ya Pak. Betul. Karena kesehatan itu
sebenarnya harta yang tidak ternilai. Betul. Dan kita baru tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ternilai begitu kehilangan. Yes. Kalau belum sakit sih, wah nyantai-nyantai ya, Betul. begadang tiap malam ya, minum kopi 7 gelas, ngerokok nggak putus-putus, minum apa soda lah berkarbonasi segala macam. Begitu kena irritable bowel syndrome, waduh, udah perutnya kembung, kram, sakit kepala, mual, lelah, capek, terus menerus. Pas ke dokter, ini irritable bowel syndrome, sindroma usus besar yang iritasi. Nah tuh, kalau kayak gitu kan kalau sudah terjadi kita juga yang susah. Mungkin bukan kita juga, orang-orang yang ada di sekeliling kita pun juga kerepotan karena kita sakit ya. Betul. Yang mau gabung sama kita berdua boleh loh ya, mau tanya-tanya langsung aja WhatsApp kita di 081511103103, 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usianya berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa. Mau tanya di luar tema juga nggak apa-apa. Nanti akan kita lanjut lagi obrolan kita seputar sindroma iritasi usus besar. Jangan kemana-mana, tetap barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di Talkshow spesial bersama Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses secara dingin. Yang pasti masih ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto yang mau WhatsApp, mau bertanya-tanya boleh langsung di 081511103103, 081511103103, dan kita masih ngobrolin seputar sindroma iritasi usus. Mungkin ada yang baru bergabung. Sindroma iritasi usus besar itu merupakan kelainan iritasi yang umum terjadi yang mengenai usus besar, dan tanda dan gejala yang timbul biasanya meliputi kayak kram di perut, kemudian nyeri di perut, kembung, terus tadi diare, susah buang air besar, dan penyebabnya itu adalah karena psikis kita terlalu stres, lalu depresi, jadinya ya udah deh begitu ya kan, usus besarnya jadi iritasi, nggak asik banget. Nah, rata-rata tuh Sasa ya yang kena penyakit irritable bowel syndrome atau sindroma usus besar yang teriritasi itu wanita dewasa usia 50 tahunan. Oke, kalau Ya. seusia saya sekitar 25 tahun kira-kira berpotensi juga nggak Pak? Oh, berpotensi. Oh, Kurang dari 50 tahun juga berpotensi Oke. ya. Tapi ini kan sebenarnya terjadinya usus besar yang iritasi itu tidak sehari 2 hari, jangka panjang. Kalau kita pola makannya salah, cara makannya salah, kita bisa mengidap irritable bowel syndrome. Kita makan kurang dikunyah ya. Kita kurang konsumsi makanan yang seimbang. Akibatnya kita bisa kena irritable bowel syndrome seperti itu ya. Dan masalahnya kan kita tahu gejala-gejala irritable bowel syndrome itu adalah diare atau konstipasi. Nah, kalau orang sering diare, besok-besoknya konstipasi, buang air besarnya sulit, sering ngeden-ngeden, kadang-kadang jadi komplikasi ke penyakit ambien atau hemoroid. Jadi Ya. kesana arahnya ya Pak? Karena begitu dia konstipasi, buang air besar susah, tiba-tiba diare bergantian, jadinya malah kena ke wasir, ambien ya. Nah, wasir juga nggak nyaman karena kan timbul benjolan di dubur ya, di rektum. Nah, benjolan ini kan ada yang internal, ada yang eksternal ya. Jadi makin susah buang air besar, apalagi kalau sampai pecah atau pendarahan ya akibat dari hemoroid ya. Ada nggak sih Pak riwayat keluarga, misalkan kalau salah satu di antara keluarga kita yang sudah mengalami iritasi usus besar, terus keturunannya juga merasakan itu, atau mungkin memang dari gaya hidupnya kita aja? Kalau menurut saya sih lebih besar karena dari lifestyle yang diturunkan ya. Nah, jadi kalau udah punya masalah dengan irritable bowel syndrome itu ya kita harus jaga dong pola makannya ya. Misalnya mengatur makanan porsinya kecil. Kedua, jangan telat-telat makan. Telat mesti jam 7 pagi misalnya, jam 12 siang, jam 6 sore itu ajek. Jangan kadang makan jam 11, kadang-kadang nggak makan, kadang-kadang jam 4 ya. Jadi makan harus sesuai dengan waktu. Tergantung duitnya Iya. Pak, ada berapa? Terus hindari konsumsi alkohol, kafein, dan minuman berkarbonasi. Dan kita jangan kekurangan air, jangan sampai dehidrasi ya. Jadi kalau bisa 8 gelas air putih, tapi nggak sekali minum loh ya. Step by step, nanti kembung ya. Menghindari makanan berlemak, makanan kalengan lah, makanan aluminium foil, makanan plastik. Kalau bisa makanan yang fresh ya. Konsumsi buah kalau irritable bowel syndrome itu masalahnya kadang-kadang nggak boleh berlebih juga. Sebelum irritable bowel syndrome-nya sembuh ya. Yes.
Terus yang paling penting makan jangan kayak makan tentara ya. Maksudnya? Terburu-buru. Oh. Habis makan lari. Sakit Jadi perutnya makannya itu. makan itu harus dikunyah, dinikmati lah. ya. Oke, saya sih Gitu. tertarik dengan yang resiko dari penyakit ini adalah ambien. Kok bisa gitu ya? Karena mungkin karena darinya diare gitu kan, terus kemudian sembelit, susah buang air besar, terus ngedonnya dipaksain, kemudian muncullah ambeien. Itu dalam jangka waktu berapa lama tiba-tiba muncul ambeien itu, Pak? Ambeien itu sebenarnya pelebaran pembuluh darah balik di rektum. Ya, kalau kita bilang varises, Iya. masalahnya bukan di kaki nih. Iya, kalau varises kan di kaki. Iya. Ini di Di dubur. dubur. Makanya disebut wasir atau hemoroid gitu ya. Ciri-cirinya rasa gatal atau sakit sekitar anus, pendarahan setelah buang air besar, keluar lendir setelah BAB ya. Dan ambien itu juga ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Waduh, banyak ya levelnya ya, ada kalau 4 derajat, ya. makanya kalau derajat 4 biasanya operasi. Yes. Karena udah timbul benjolan, kadang-kadang benjolannya dorong-dorong biar masuk lagi gitu ya. Oh gitu, itu mengganggu banget ya sih Waduh, Pak mengganggu sekali untuk dong. kesehatan kita sendiri. Nggak nyaman setiap kali mau buang air besar, stres. Kok ada tombolnya muncul gitu ya. Aduh, tombol saya mau muncul. Padahal dari irritable bowel syndrome. Udah irritable bowel syndrome itu diare lah. Kemudian konstipasi, perutnya suka kram. Terus sering bersendawa, banyak gas, bloating. Waduh, itu nggak nyamannya kalau kita punya masalah sindroma usus besar yang iritasi. Dan ini penyakit kronikal ya. Jadi kalau sudah punya gejala seperti itu, kita ya sebenarnya harus waspada. Hindari hal-hal yang menyebabkan itu terinisiasi. Tapi nanti kita ada kok solusinya. Wah, dengan cara yang mantap. alamiah dengan makanan fungsional ya. Pak Nyoto bawa solusi yang tepat nih buat kita. Mau sekarang Iya. apa nanti nih Pak? Kita terusin aja dulu ya. Ya. Oke. Kemudian kalau mereka yang punya masalah dengan irritable bowel syndrome, kemudian perutnya kembung-kembung, hindari makan makanan yang bisa tambah kembung, misalnya makan kol, kembang kol, brokoli, apalagi ngunyah permen karet ya, itu tambah kembung. Tapi kalau mereka yang gampang diare, ya jangan konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti gandum, ya. Terus konsumsi probiotik pula, waduh tambah parah. Padahal waktu diserang irritable bowel syndrome-nya bawaannya diare. Jadi kita hindari itu ya. Tapi sebaliknya bagi konstipasi atau sembelit ya, konsumsi sayur seratnya lebih banyak. Jadi disesuaikan dengan gejala yang ketidaknyamanan, kita atur pola makan kita. Dan yang paling penting rutin olahraga ya. Karena kalau olahraga itu biasanya meningkatkan kekuatan kita untuk menangani stres. Ya. Kemudian mereka yang punya masalah stres tinggi ya belajar meditasi misalnya kan. Kemudian ya diantaranya selain olahraga, yoga, kemudian kita yang menenangkan pikiran lah. Iya. Biar kita tidak terinisiasi irritable bowel syndrome tersebut. Kalau ada masalah gitu ya, boleh Iya. ceritalah, curhat. Jadi biar bisa lega gitu kan, daripada dipikirin terus, ya Kayaknya kan? Sasa siap menampung. Betul. Yang penting pada sembuh. Menampung curhatan Anda ya. Yuk silakan. Yang mau curhat masalah kesehatan jangan sama saya bukan pakarnya tapi Pak Nyoto. Iya. Ya langsung aja WhatsApp di 081511103103, 081511103103. Kita masih membahas sindroma iritasi usus besar. Yang mau tanya-tanya silakan. Kita tunggu lagi di 081511103103 dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita masih membahas seputar sindroma iritasi usus besar. Tadi sudah dijelaskan apakah itu penyebabnya bagaimana, gejalanya seperti apa, terus bagaimana cara pencegahan dan juga resiko dari penyakit ini kemana gitu ya arahnya. Ternyata ambeien dan juga apa Pak namanya Pak Ya. yang di kaki itu varises. Ya, Saya tadi sampai lupa. varisesnya di rektum atau anus ya. Nah, kalau Anda sudah tahu gitu gejala-gejala yang sudah Anda rasakan, kira-kira kapan kita harus memeriksakan ke dokter atau mungkin konsultasi ke dokter? Jadi gini, kalau kita memang udah sering sembelit, ya konstipasi atau sering diare bolak-balik tuh gentian. Terus perut kita sering kembung-kembung, sering mual.
sering sendawa, terus gampang capek, lelah nggak sembuh-sembuh, sering nyeri punggung, ya, nafsu makan kurang, cepat kenyang, ya. Nah, kita kalau bisa periksa ke dokter biar ketahuan bahwa kita mengidap irritable bowel syndrome. Nah, pada saat kita sudah paham bahwa kita mengidap irritable bowel syndrome, kan kita harus belajar dong untuk mengendalikan diri agar kita bisa menemukan kesehatan kita kembali. Nah, karena masalah pencernaan itu kan tadi kita sebut luas ya. Kemarin kita sudah bahas tentang dari sakit sakit GERD, kemudian sakit leaky gut syndrome, sekarang irritable bowel syndrome yang semua berhubungan dengan pencernaan. Tapi masalahnya kalau kita nggak peduli dengan pencernaan kita, itu sangat fatal. Karena yang namanya pencernaan itu sumber dari energi dan sumber dari pembuangan tubuh kan semuanya di pencernaan. Betul. Karena makanan yang kita makan bisa menjadi energi, bisa menjadi kelenjar, bisa menjadi hormon ya, bisa menjadi antibodi, bisa menjadi asam amino, semuanya itu dari pencernaan. Termasuk sampai ujung terakhir di usus besar juga dari pencernaan semua. Dan ini berbahaya sekali kalau kita nggak peduli betapa pentingnya pencernaan, gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya masalah irritable bowel syndrome, kita harus menemukan kembali kesehatan kita. Yes. Ya, jadi kalau sudah sering sakit kepala, jangan berasumsi minum obat sakit kepala simpel, ya kan. Sering mual-mual, minum obat anti mual simpel, ya kan. Itu jangka panjangnya malah merusak sistem-sistem tubuh kita sendiri termasuk pencernaan makin parah. Kan salah satu gejalanya adalah diare. Terus kalau misalkan ada orang kena kipas angin diare itu bukan karena usus besarnya iritasi ya Pak ya? Karena emang gak kuat angin aja kali ya Pak? Kalau diare itu macam-macam ya. Karena kita salah makan kita terkontaminasi bakteri juga tubuh kita mengeluarkannya jadi diare itu juga bisa. Cuma kalau kita makannya sudah benar, tidak terkontaminasi dan itu terus-menerus diare, tiba-tiba sembelit diare, sembelit. Nah, itu baru irritable bowel syndrome. Tapi kalau misalkan tidak diare tapi sering sembelit, itu apakah juga ada masalah dengan pencernaan? Ada juga ya. Begitu dia sembelit, terus perut sering kram, sering mual, nyeri punggung. Nah, itu sudah ciri-ciri irritable bowel syndrome. Harus segera diperiksa. Segera diperiksa. Nah, setelah diperiksa, itu tadi hindari pencetus dari penyebabnya. Oke. Terus tadi kan Pak Nyoto juga bilang saya bawa solusi yang tepat nih untuk Anda yang mungkin saat ini sedang merasakan iritasi usus besar. Apa sih Pak solusinya? Penasaran loh saya. Oke, solusinya kita menawarkan suatu peluang sehat melalui makanan fungsional. Nah, makanan fungsional ini sebenarnya kaya dengan zat hidup yang disebut enzim, kaya dengan antioksidan hidup yang fungsinya untuk apa? Untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita yang sudah rusak. Nah, karena dalam tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari sel-sel yang rusak. Kalau diperbaiki, otomatis dia bisa sembuh. Nah, untuk memperbaiki itu, tubuh kita butuh zatnya, makanan pembangunannya. Makanan pembangunan itu adalah Ziman. Nah, kenapa saya lebih senang dengan makanan fungsional seperti ini? Pada saat kita konsumsi rutin, pertama kali dia akan mendetoksifikasi semua sampah-sampah dalam tubuh. Setelah dia detoksifikasi, kedua dia akan meregenerasi sel-sel. Nah, kan kita tahu penyebab dari irritable bowel syndrome ini kan banyak sekali, beragam, ya. Di antaranya keseimbangan dari bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, dengan konsumsi Ziman itu bakteri baiknya akan diperbanyak, ya. Artinya apa? Bakteri baik banyak, bakteri netral jadi baik, bakteri jahat tersingkir, berkurang. Akibatnya keseimbangan flora fauna yang ada di usus besar menjadi bagus, ya. Kemudian penyebab dari irritable bowel syndrome kan juga bisa dari infeksi akibat virus, bakteri, bibit penyakit. Nah, dalam Ziman itu banyak buah-buahan yang memiliki antibakteri, anti jamur, karena antioksidannya sangat tinggi. Kemudian bagi mereka yang punya masalah irritable bowel syndrome, kan biasanya juga usus besarnya itu biasanya terjadi iritasi, ada infeksi, ada luka. Dengan konsumsi Ziman, otomatis tubuh kita mampu, antibodi kita menyembuhkan dan memperbaiki fungsi dari kerusakan-kerusakan tersebut. Dan Ziman ini sebenarnya kandungannya adalah buah-buahan yang memiliki kandungan yang sangat bagus untuk memperbaiki fungsi seluruh organ-organ tubuh. Di antaranya ada mengkudu, gitu ya. Kemudian ada kulit manggis. Kemudian di antaranya ada kurkuma, kemudian ada delima, dan berbagai macam
tumbuh-tumbuhan yang antioksidan terbaik, cuma dia diproses tidak melalui pemanasan. Tapi Difermentasi lalu diekstraksi ganda 2 kali. Ya. jadi diproses secara dingin. Secara dingin. Kenapa prosesnya secara dingin, Pak? Apa manfaatnya? Karena kalau diproses secara dingin, kita bukan sekedar mendapatkan antioksidan, fitokimia, fitonutrisi, tapi kita sekaligus mendapatkan zat hidupnya. Oke. Jadi kalau kita makan sayur-sayur mentah, itu zat hidupnya masih ada, tapi kalau sudah direbus jadi gudeg, ya udah mati deh sayur-sayurnya ya. Tapi enak loh. Kita konsumsi misalnya buah pisang, Yes. ya pisang barangan. Tapi kalau jadi pisang goreng udah mati zat hidupnya. Nah, Ziman itu benar-benar hidup, jadi fungsinya sangat efektif untuk regenerasi sel karena masih hidup. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah terus gimana dong cara mendapatkan Zimannya nih? Gampang banget. Mungkin dari tadi Anda bertanya-tanya, gimana dong Sasa, saya mau beli nih, harganya berapa? Harganya 200.000. Anda bisa mendapatkan Ziman di radio-radio kesayangan Anda. Di mana saat ini Anda mendengarkan radio ini, Anda bisa beli ya. Bisa juga di Tokopedia dan juga di Bukalapak, atau bisa pesan via WhatsApp ya di 087790.300. Sekali lagi di Tokopedia dan juga di Bukalapak atau di radio kesayangan Anda via WhatsApp juga boleh pesannya di 087790.300. Ini isinya 15 mili ya. Ada 300 tetes. Bisa dipakai sehari 3-5 kali, diteteskan di bawah lidah 3-5 tetes, atau bisa juga diteteskan di dalam air 100 mili air atau setengah gelas air. Airnya dingin atau mungkin normal, jangan panas ya. Diteteskan di bawah lidah atau bisa juga di dalam air. Nah, seperti apa lagi kah Ziman ini? Nanti akan dijelaskan lagi sama Pak Nyoto. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya, boleh loh ya. Yuk, saya tunggu di WhatsApp 081 511 103 103, 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini WhatsApp yang masuk udah banyak banget. Pertanyaannya banyak loh ya. Di 081 511 103 103, 081 511 103 103. Dan kita masih membahas seputar sindroma iritasi usus besar. Itu tema kita hari ini. Dan solusinya gampang, konsumsi Ziman. Dan yang mau saya tanyain sama Pak Nyoto, emang apa sih Pak perbedaan Ziman dengan suplemen lainnya? Kok Ziman begitu hebatnya bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan juga bugar, dan yang paling penting awet muda? Oh iya, itu pertanyaan yang paling penting sebenarnya ya. Karena pertama, banyak orang saya khawatirkan bandingkan A, bandingkan B, tapi nggak tahu esensinya seperti Betul. itu ya. Jadi kadang-kadang patokan kita suatu produk itu tidak melulu harus harga ya. Banyak orang cari yang lebih murah. Tapi yang paling penting kan seberapa efektifnya untuk bekerja demi kesehatan kita. Yang paling penting itu sebenarnya ya. Nah, bedanya adalah kalau Ziman ini adalah ekstrak dari buah-buahan, di mana zat hidup dari buah-buah ini dipertahankan. Contoh, saya bisa saja bikin suplemen dari kulit manggis, tapi bentuknya sudah kapsul. Yes. Ya, bentuknya serbuk, tapi kan itu sudah melalui proses pemanasan karena dibentuknya berupa serbuk ataupun kapsul. Nah, kalau Ziman itu tidak melalui proses pemanasan, oleh otomatis mau nggak mau harus bentuknya cair. Nah, karena bentuknya cair, biar dia tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri, dia difermentasi. Saat semua produk makanan kesehatan berupa makanan fungsional yang difermentasi, dia sudah menjadi antibakteri, antivirus, anti jamur. Makanya dia tidak perlu zat pengawet sebenarnya. Karena sudah anti bakteri, anti jamur, dan antivirus. Karena dalam bentuk fermentasi. Contohnya aja, tidak ada yang namanya cuka bisa kena virus atau kemasukan bakteri ya. Nah, karena sudah terfermentasi, dia masih belum pekat. Agar dia punya khasiat 2 kali, dia diekstrak 2 kali. Jadi misalkan saya kalau ingin sembuh syaratnya minum 1 gelas. Nah, cuma kalau zaman sekarang udah praktis membawa makanan kesehatan 1 gelas kan repot ya. Repot banget. Diekstrak. Jadi ekstrak anggapnya jadi 1 sloki, tapi 1 sloki juga masih kurang pekat. Diekstrak lagi jadi tetes. Jadi 2 kali ekstraksi itulah yang membuat Ziman suplementasi antioksidan yang hidup dan berupa enzim pekat
sepakat karena cukup hitungannya tetes, dan teknologi ini hanya diadopsi dari teknologi Jepang karena memang kita menggunakan teknologi Jepang dan cara teknologi Jepang yang dipatenkan untuk ekstraksi dingin. Dan itulah uniknya dari produk Ziman. Makanya saya optimis sekali bagi mereka yang ingin mencoba ya, termasuk tadi kita cerita tentang penyakit irritable bowel syndrome, termasuk yang ambien, mau ambiennya derajat 1, derajat 2, derajat 3 sampai derajat 4 ya. Sampai nongol gitu ya. Aduh, saya nggak mau operasi deh. Syukur-syukur masih derajat 2, konsumsi rutin 5 tetes pagi, siang, sore, malam rutin. Biasanya nanti ambiennya mengecil. Ya. Itu maksudnya Zimannya diteteskan di bawah lidah atau mungkin diolesin di wasirnya itu? Boleh, dua-duanya boleh. Kalau memang dia iritasi, lagi panas, lagi nggak nyaman sekali ya, sampai berdarah, bisa ditetesi di ambiennya. Dan dikonsumsi rutin juga, kita minum rutin. Nah, tapi kita nggak bisa cerita, Pak, saya udah minum pagi, siang, sore, kok nggak mengecil ya? Karena baru sekali ya. Jadi kalau konsumsi Ziman itu jangan berharap kita seperti konsumsi obat sakit kepala, minum sekarang langsung sembuh, nggak bisa. Jadi kita mesti rutin konsumsi pagi, siang, sore, malam, misalnya 4 kali sehari 5 tetes, tapi continue, persisten, protokol tubuh kita mampu regenerasi sel sampai tuntas kurang lebih 3 bulan. Jadi bagi mereka yang benar-benar ingin awet muda, ingin peremajaan sel-sel, konsumsi Ziman itu bukan sebotol. Begitu sebotol habis, terus sampai 3 bulan, nanti parameter kesehatan semua bagus. Padahal kita hari ini cerita tentang wasir sama irritable bowel syndrome. Jangan kaget kalau dia punya GERD juga menjadi normal, dia punya tekanan darah menjadi normal, asam urat menjadi normal, dia punya gula darah menjadi normal. Karena kita melampaui protokol 3 bulan untuk regenerasi sel melalui suplementasi makanan fungsional Ziman ini. Seperti itu. Oke, jadi lengkap ya, semua bisa didapatkan di Ziman. Wasir aja bisa sembuh, apalagi luka hati Anda. Luka hati sembuhnya ya cari pacar baru gitu. Di 081511103103 ini ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaan dari seorang ibu, namanya Ibu Susi, usianya sekitar 54 tahun. Jadi saya setiap kali makan apapun itu yang kalau orang-orang bilang mah enak, tapi kalau bagi saya setiap makan itu pasti diare. Apakah ini juga merupakan salah satu gejala dari iritasi usus besar? Jadi apapun makanannya Pak? Nah, itu juga mungkin ya, kalau sudah seperti itu, apapun makanan, mau enak nggak enak dia konsumsi, cenderung gampang diare, itu sudah gejala irritable bowel syndrome. Sindroma usus besarnya sudah iritasi, ada infeksi, ada luka ya. Jadi hanya tubuh kita lah yang mampu menyembuhkan luka itu. Cuma yang paling bagus menyembuhkan dengan apa? Dengan memperbaiki sel-sel yang luka itu, dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan konsumsi makanan fungsional ya. Jadi kalau sudah seperti itu, jangan sampai kita merasa nyaman dengan diare terus-menerus ya. Konsumsilah Ziman. Kedua, pola makan kita diperbaiki, cara makannya juga diperbaiki, kurangi stres, depresi dan lain-lainnya ya. Tapi memang di usia-usia seperti itu akan mengalami hal seperti itu ya Pak? Memang faktor risiko itu rata-rata kalau udah kepala 4, kepala 45, kepala 50, kecenderungan kena irritable bowel syndrome lebih besar dari yang muda. Tapi zaman sekarang yang muda kena irritable bowel syndrome juga banyak juga ya. Selebritis yang masih ganteng, masih cakep, masih gagah, 40 tahun meninggal usia kepala 4 ya, walaupun bukan karena irritable bowel syndrome, tapi kan ujung-ujungnya ada problema di kesehatannya sehingga termanifestasi kena penyakit jantung koroner seperti itu. Jangan lupa konsumsi Ziman ya, walaupun Anda merasa enggak, saya nggak sakit kok, nggak ada gejala apa-apa, tapi untuk metabolisme tubuh Anda, untuk bisa membuat daya tubuh Anda sehat, bugar, kuat, dan juga untuk awet muda, jangan ragu-ragu lagi untuk konsumsi Ziman. Ini sehari bisa 3-5 kali ya, tergantung kebutuhan Anda. Diteteskan di bawah lidah 3-5 tetes setiap kalinya. Bisa juga diteteskan ke dalam air, setengah gelas air, kira-kiranya 100 ml lah ya, air dingin maupun air normal. Ini bisa Anda dapatkan di Tokopedia dan juga di Bukalapak. Bisa juga pesannya di via WhatsApp di 0877900300. Sekali lagi di 0877900300. Tokopedia juga ada, Bukalapak juga ada. Atau mungkin Anda mau belinya di radio kesayangan Anda ini deh. Ya udah, nggak apa-apa, silakan. Jadi tunggu apa lagi? Segera konsumsi Ziman. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Masih ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto nih sampai selesai pastinya ya. 1 jam ini kita membahas seputar sindroma iritasi usus besar. WhatsApp boleh di 081 511 103 103. Kita bacaan lagi ya Pak ya. Oke. WhatsApp yang sudah masuk ini dari Bapak Yana di Palar Trucuk Klaten, usianya 48 tahun. Kalau asam lambung itu penyebabnya bisa bikin pegel nggak sih Pak? Sakit pinggang loh saya dan kira-kira bisa disembuhkan atau tidak? Cuma gara-gara asam lambung pinggang pegel. Ngaruh nggak bisa, sih Pak? pengaruh juga ya. Jadi bagi mereka yang sudah punya asam lambung, itu disebut juga penyakit MAH ya, karena asam lambungnya berlebih, itu juga bisa menyebabkan sakit pinggang, sakit kepala ya kan, kemudian migrain, cepat lelah. Sama juga kalau orang yang punya masalah dengan asam lambung berlebih. Nah, penyebabnya itu tadi karena kita sudah pola makan dan cara makan yang salah, akibatnya kita bisa kena penyakit asam lambung. Jadi bagi Anda yang sudah punya masalah dengan asam lambung, ya cara makannya juga jangan salah lagi. Makan mesti dikunyah halus-halus. Kemudian jangan konsumsi makanan yang membuat kita kena asam lambung tersebut. Contoh makanan yang bergetah. Jangan makan yang mengandung nangka gitu ya. Kemudian nangka itu keras sekali loh. Terus ketan gitu ya. Duren. Kemudian jangan yang berkafein, minum kopi. Nah itu mesti dihindari. Makan pedes sekali itu mesti dihindari. Ya jadi kalau udah makannya ketan, habis itu minumnya kopi, waduh langsung deh kumat asam lambungnya. Itu harus dihindari. Jadi kita harus konsumsi makanan yang tidak boleh membuat asam lambung kita terstimulir untuk menjadi banyak. Nah solusinya, kalau yang paling baik adalah konsumsi Ziman kalau menurut saya. Cuma begitu Anda konsumsi, jangan berharap Anda minum sekarang asam lambungnya sembuh. Beda seperti obat-obat warung untuk MAH ya. Karena dia rekayasa kadar asam lambungnya dinetralisir dengan amonium klorida yang bersifat basa. Karena kalau Ziman konsepnya adalah dia meregenerasi sel, memperbaiki semua sampah, membuang semua sampah-sampah dalam tubuh dan meregenerasi sel, sehingga nanti kita bisa sembuh dari sakit MAH. Cuma konsumsinya harus persisten dan kontinu. Kita konsumsi. Nanti kalau Anda konsumsi, bagi yang punya asam lambung jangan kaget ada reaksi detoksifikasi yang kurang nyaman. Cuma harus dilewati. Setelah dilewati nanti akan menemukan kesembuhan di mana nyeri-nyeri pinggangnya sembuh, sering sakit kepalanya sembuh, sering kembung-kembungnya sembuh, sering buang anginnya sembuh, sering nyeri di bawah perutnya sembuh. Berarti asam lambungnya sudah menuju normal. Oke, dan untuk Bapak tadi bisa mendapatkan Zimannya di Tokopedia dan juga di Bukalapak ya, atau bisa juga via WhatsApp di 0877900300. Bisa juga didapetin di radio-radio kesayangan Anda. Harganya 200.000, 15 mili itu kurang lebih 150 tetes. Oke, baiklah. Tadi cara pemakaiannya diteteskan di bawah lidah atau diteteskan di dalam air. Kemudian ini ada Ibu Mut di Pancingan Jantin. Mau tanya sama Pak Nyoto, saya kena asam lambung. Akibatnya kok jadi infeksi saluran kemih ya, saluran kencing. Kemudian gampang diare juga, gula ada, asam urat, kolesterol, tensi sih normal sih Pak. Gimana Pak? Kok bisa kena infeksi saluran kencing? Kalau infeksi saluran kencing ya variabelnya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit MAH ya. Cuma kalau kita punya masalah dengan infeksi saluran kencing, yang mungkin udah terbentuk kristal-kristal batu yang akibatnya menginfeksi saluran kencing kita di ureter. Itu yang kita khawatirkan karena kita punya metabolisme kurang bagus sehingga menimbulkan kristal-kristal batu yang bisa terakumulasi di kandung empedu, bisa nyangkut di ureter, bisa juga di ginjal. Akibatnya kita termanifestasi tadi infeksi ureter atau saluran kemih. Nah, bagi Anda yang sudah kena penyakit seperti itu, biasanya itu nyambung kalau kita sistem metabolisme kita sudah kacau. Namanya sindroma metabolic disorder. Jadi sistem metabolisme kita sudah salah fungsi. Akibatnya apa? Biasanya pertama obesitas, jadi diabetes menjadi masalah dengan ginjal, masalah dengan fungsi jantung, masalah dengan yang lain. Dan penyebab utamanya apa? Ya salah satunya adalah sistem metabolisme sumbernya dari pencernaan kita yang sudah mulai melemah atau banyak masalah, problema. Yang seperti tadi ada MAH, akibatnya jadi leaky gut syndrome, jadi
jadi irritable bowel syndrome. Akibatnya kita punya sindroma itu berlapis. Jadi solusi yang paling bagus adalah kita tengok dulu pola makan kita benar apa enggak selama ini. Apakah pola makan kita banyak gula, banyak terigu, banyak garam, ya kan? Atau banyak makanan yang aditif, bahan-bahan kimia, goreng-gorengan, ya. Atau kita konsumsinya harus dirubah. Kita harus banyak konsumsi makanan yang sehat dan segar mulai sekarang. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang sehat. Contoh, ya makan wortel itu bagus. Direbus ya. apa langsung, Pak? Paling bagus wortel Langsung di jus. Oh, di jus. Iya. Oke. Saya suka sih jus wortel. Jus wortel. Kalau pingin yang yang kembali ke orang zaman dulu, kita marut kunyit sama madu diminum. Oke. Ya. Kunyit sama madu. Tapi yang paling simpel, jangan lupa Anda boleh minum kunyit sama madu, Anda boleh konsumsi bekatul, Anda boleh konsumsi apapun. Jangan lupa Ziman itu cara yang efektif dan cepat bagi kita yang sudah punya masalah sindroma yang sudah berlapis. Ada sindroma metabolic disorder, ada sindroma irritable bowel syndrome, ada leaky gut syndrome. Nah, itu udah sindromanya sudah berlapis. Jadi kita harus konsumsinya rutin 5 tetes minimal. Kalau udah seperti itu, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Dan rutin sampai semua sindroma itu menjadi meremisi atau degradasi menurun sehingga kita menemukan kembali kualitas kesehatan kita kembali. Wow. Ya, dan Mantap. semua itu berproses. Yang paling penting kita punya semangat untuk kembali sehat. Oke, ini tadi pertanyaan dari Ibu Mut sudah dijawab ya sama Pak Nyoto, panjang lebar kali luas ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Protokolnya 3 bulan ya Pak ya. Iya dong. Nggak bisa 1 botol udah selesai. Protokolnya 3 bulan. Sehari berapa kali Pak? Sehari kalau sudah berlapis itu minimal 4 kali, syukur-syukur 5 kali. Berapa tetes? 3 sampai 6. Oh, 5 tetes. 5 tetes sehari, 5 kali pagi, siang, sore, malam menjelang tidur. Bisa juga diteteskan di dalam air. Dan untuk mendapatkannya bisa di Tokopedia, Bukalapak dan juga via WhatsApp ya di 087790.300. Sekali lagi pesan via WhatsApp juga boleh di 087790.300. Berhubung waktunya sudah habis, kayaknya kita harus pamitan aja. Mohon maaf ya kalau WhatsAppnya belum sempat terbaca karena memang waktunya sangat terbatas. Dan ini banyak banget. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi ya Pak ya. Kita bahas lagi minggu depan yang lain ya. Betul. Terima kasih Pak Nyoto. Semoga bermanfaat hari ini dan tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur sehari 5 kali, diteteskan di bawah lidah atau diteteskan ke dalam air. Kalau gitu saya Saharun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Bye. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.